Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dengan tujuan memberitahukan, menjelaskan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, demikian juga dari Anda, bahwasanya teks eksposisi itu intinya berisi informasi. Berikutnya, teks eksposisi itu memiliki ciri-ciri, memiliki ciri-ciri atau yang menjadi sebuah ciri khas teks yang membedakannya dengan teks yang lain. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, penyampaian teksnya secara lugas. Lugas itu adalah penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Ya. Ciri yang kedua adalah menggunakan bahasa yang baku. Bahasa baku itu adalah bahasa yang baik, bahasa yang benar. Ya, jadi di teks eksposisi merupakan salah satu cirinya menggunakan bahasa yang baku. Kata kuncinya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu kata kuncinya. Berikutnya, ciri yang ketiga, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Teks eksposisi itu adalah berisi informasi. Informasi itu juga bisa berupa pengetahuan. Nah, ketika dimuat dalam teks eksposisi, maka dijelaskan apa pengetahuan, apa informasi yang hendak disampaikan oleh penulis. Di situ diuraikan semua. Ciri yang berikutnya, tidak memihak, tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Nah, di sini maksudnya Anda tidak memihak, apa yang dituangkan oleh penulis dalam teks eksposisi itu tidak harus memaksa pembaca melakukan apa yang dia kehendaki. Itu. Ya. Berikutnya, ciri yang kelima, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Apa yang dimaksud dengan objektif dan netral apa? Nah, ada hubungannya tadi di ciri yang keempat, yaitu tidak memihak, netral. Gitu ya. Berikutnya, penjelasannya disertai dengan data yang akurat. Itu salah satu contohnya. Cirinya lagi, penjelasannya disertai dengan data yang akurat. Ciri yang ketujuh, fakta digunakan sebagai alat memperjelas dan kontribusi. Berikutnya, ciri yang kedelapan, gaya informasi mengajar. Struktur teks eksposisi. Nah, di sini di pembelajaran hari ini kita lebih fokus pada menganalisis teks eksposisinya, terutama pada struktur teksnya. Nah, sebuah teks eksposisi memiliki struktur. Yang pertama yaitu tesis. Tesis ini sama dengan permasalahan. Nah, di tesis pada bagian ini dijelaskan sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat.
penulis dapat mengungkapkan pernyataan atau teori yang akan diperkuat dengan argumen. Nah, ini sesuai contoh tadi mengenai generasi muda sudah mengenal narkoba. Nah, di sini itu di bagian tesisnya, permasalahannya itu kan sebuah masalah, ya. Berikutnya struktur yang kedua, argumentasi. Nah, di argumentasi ini adalah penulis menjelaskan bukti atau alasan yang digunakan untuk memperkuat pendapat dalam sebuah tesis. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya ketika dimunculkan oleh penulis sebuah permasalahan, wajib didukung oleh argumen atau disertai dengan bukti atau alasan. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, di bagian penegasan ulang ini dalam sebuah teks eksposisi, di sana dia menguraikan, memperjelas kembali tentang permasalahan yang telah diangkat. Barangkali tadi sudah kita beri beberapa contoh tadi mengenai teks eksposisi, ada mengenai narkoba, dan kenakalan remaja tadi. Nah, di sini ada contoh teks eksposisi yang berjudul budaya tradisional semakin tergerus. 3. Nah, di contoh teks eksposisi itu silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Nah, nantinya di teks itu sesuai yang sudah kita ketahui tadi, bahwa ada 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kelompok 3 ada masalah? Tidak ada. Kelompok 2? Nah, kalau kelompok 1? Ya. Bagaimana? Sudah siap? Kelompok 3 sudah? Ya. 2? Sudah. Ya. Bagaimana kelompok 1? Sudah? Sudah. Nah, jadi sekarang dari hasil yang sudah Anda diskusikan itu, nah, silakan dipresentasikan, silakan disajikan. Nah, nantinya dari hasil diskusimu diberi pertanyaan oleh kelompok lain, ya. Kelompok berapa ini yang duluan? Kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada contoh teks eksposisi budaya tradisional semakin terkuras, terdapat kalimat-kalimat yang termasuk pada 3 struktur. Yang pertama struktur tesis, yang kedua struktur argumentasi, dan ketiga struktur penegasan ulang. Kalimat yang termasuk pada struktur tesis ialah banyak aspek yang telah dicapai bangsa Indonesia pada 70 tahun usai kemerdekaan yang perayaannya setelah berlangsung. Kalimat yang termasuk pada struktur argumentasi ialah Indonesia dikenal berbagai negara yang memiliki keragaman seni budaya tradisional.
kalimat yang termasuk pada struktur penegasan ulang ialah kondisi seni budaya tradisional perlu menjadi perhatian semua pihak. Baik, itu saja. Jika ada pertanyaan kelompok dan kelompok lain, dipersilakan. Apa aja budaya Nias yang terkenal? Apa aja budaya Nias yang terkenal? Contoh budaya Nias. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Budaya Nias yang paling terkenal ialah lompat batu, tari boyo, kopi afo, dan mainan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami dari kelompok 3 bertanya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan budaya tradisional yang semakin tergerus? Faktor-faktornya ialah yang pertama faktor ras, faktor lingkungan, faktor sosial, dan faktor hubungan. Baik, itu saja. Apakah kelompok 3 berterima? Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan teks eksposisi tentang budaya tradisional yang tergerus. Nah, itu tadi penyajian kelompok 1. Silakan kita beri aplaus dulu buat. Mengapa kondisi budaya tradisional ini perlu diperhatikan oleh semua pihak supaya bertahan nilai budayanya? Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah berterima? Baik, saya berterima. Terima kasih. Ketika kita menganalisis sebuah teks eksposisi, kita harus tetap berpedoman pada strukturnya, yaitu bagian tesis atau permasalahan, dan kedua argumentasinya, dan ketiga adalah penegasan ulang. Baik, kami akan menyimpulkan yang Bapak jelaskan tadi teks eksposisi. Kami menyimpulkan bahwa teks eksposisi itu memiliki ciri-ciri, yaitu penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Ada lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Jadi pada teks eksposisi ini kesimpulannya ditulis dalam bentuk paragraf, yang dimana paragraf tersebut menunjukkan bahwa untuk menjelaskan dan menerapkan sebuah informasi atau pernyataan umum. Ada lagi? Tidak ada. Nah, apa yang Anda simpulkan itu semuanya benar. Jadi di pembelajaran hari ini kita ulangi lagi bahwasanya teks eksposisi itu adalah teks yang berisi informasi dan bertujuan menjelaskan sesuatu hal kepada pembaca dan pendengar. Poin yang kedua adalah teks eksposisi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama tesis atau permasalahan, kedua argumentasi, dan ketiga adalah penegasan ulang. Silakan catat tugasmu. Carilah satu buah contoh teks eksposisi, kemudian analisis struktur teks tersebut. Kita akhiri pembelajaran ini. Silakan dipandu kita dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan istirahat. Ya, silakan. Ya.